Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan puji Tuhan, kita boleh mengawali awal bulan ini di bulan Agustus, di mana kita sebentar lagi juga akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Marilah kita memaknai dan kita memulai bulan ini dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Karena Dia adalah roti hidup kita, sesuai dengan tema yang akan kita ambil di acara hari ini, yaitu roti hidup, terambil dari Yohanes 6 ayat 24-35. Mari saudara, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menikmati sowan Gusti. Marilah saudara-saudari, bersama-sama kita siapkan hati, bersama-sama kita mau membuka hati kita mau menyembah hadirat Tuhan, dan juga kita mau masuk ke tahtanya Tuhan. Dan kita mengakui bagaimana besar dan ajaib karya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita pujikan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Hanya di dalam Yesus Tuhan kami yang besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia dengan hati yang rindu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan kemuliaan bagi Allah yang layak disembah, ditinggikan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
Bacaan dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 14. Mazmur 51 ayat 3 sampai 14. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaraanku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaraanku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Dengan tetap bersatu hati dan dengan tetap kita berada dalam hadirat Tuhan, kita menikmati hadiratnya Tuhan, marilah kita pujikan bersama, Kudus, kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah,
Marilah saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan acara kita, marilah kita bersama bersatu hati dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih telah mempertemukan kami di persekutuan online hari ini ya Bapak. Berkatilah acara kami dari awal hingga akhirnya nanti. Dan kiranya di akhir acara nanti kita dapat membuahkan hasil yang lebih bermanfaat kepada saudara-saudara kami ya Bapak. Dan juga berkatilah teman-teman kami yang mengisi acara hari ini ya Bapak. Dan terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Marilah kita bersama-sama bertepuk tangan, kita siap untuk melompat, kita pujikan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan dan kita tetap semangat karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang ada bersama dengan kita. Mari kita pujikan Ku Kan Bangkit. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lompat sama-sama kemana? Sorakan Jesus. Mari kita semua, come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan lagi, mari kita semua, come on, come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Angkat kedua tangan kita saudara. Ya, saya mau ajak semua jemaat Tuhan melompat sama-sama. One, two, come on. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, oh, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Angkat tangan sama-sama, dialah lompat Raja. Tepuk tangan sama-sama. Oh, mari kita semua, Pahuman, Kalimantan Barat, dengar panggilan Tuhan. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Ayo maju, mari maju, mari maju, mari semua sama-sama. Umat pemenang, oh bangkit, oh nyatakan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, jemaat sendiri katakan, bukan. Lompat sama-sama, come on. Come on. Angkat tangan saudara, sampai setiap Yesus Kristus dialah. Saya mau ajak jemaat Tuhan sekali lagi lompat buat Tuhan sama-sama. Come on. Oh, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Amin.
Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, dalam seminggu ini kita merasakan banyak sekali kebaikan Tuhan, di mana di bulan Juli kita boleh mengakhiri dengan baik, dan di bulan Agustus kita mengamini dalam nama Yesus apapun yang terjadi dibuat Tuhan berhasil. Oleh karenanya, mari kita dengarkan kesaksian dari saudara kita. Saya akan sharing bagaimana saya melihat kasih Tuhan yang nyata di dalam hidup saya. Dari kecil, saya banyak mendapati hal-hal yang menyakitkan bagi saya. Ibu saya meninggal dunia sejak saya berumur 6 tahun. Saya dibully, saya mendengarkan kata-kata yang discourage seperti kata kasar, kata yang memojokkan saya, dan saya digosipi, dibohongi, serta melihat beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan, bahkan di keluarga saya. Hal ini membuat saya banyak memiliki pikiran negatif, memiliki kebencian terhadap orang-orang yang menyakiti saya, dan ini membuat saya bertumbuh menjadi pribadi yang mudah trust issue dengan orang lain dan tertutup. Saya hanya bisa melihat sisi negatif dari setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup saya. Saya tidak mengerti apa yang saya alami dan tidak diajarkan untuk mengerti tentang kasih Tuhan. Hingga pada suatu hari, saya diajak Bible study oleh sepupu saya. Dari Bible study ini, saya lebih mengenal pribadi Tuhan. Saya dibantu untuk membereskan hati dan pikiran saya. Saya mulai terbuka dan semakin mengerti apa yang saya alami di hidup ini. Tuhan izinkan untuk saya bisa melihat bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan semakin menunjukkan kasih-Nya melalui banyak hal, terutama melalui setiap orang yang membantu saya, menerima saya, serta mau sama-sama berjuang hidup dalam Tuhan. Oleh karena perlindungan Tuhanlah yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini dengan keadaan hati yang terus membaik dan hidup yang semakin bertumbuh. Sekarang, dengan keputusan saya untuk hidup dalam Tuhan, memberikan saya pemikiran yang lebih positif dan hidup yang lebih damai di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Karena saya tahu bahwa Tuhan selalu menyertai saya, dan saya juga memiliki brothers dan sisters yang memberikan saya rasa aman dan selalu siap menolong saya. Saya Selin, this is my turning point. Marilah saudara, kita memasuki hadiratnya Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan dan juga kita akan mendengarkan pesan dari Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba Tuhan, dan kita akan memaknai apa itu sebenarnya roti hidup yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita pujikan Tuhan, Kau Gembala kami. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanku.
lagi. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan, Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku. Sekali lagi, lebih keras lagi katakan. Tuhan, Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan, Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan, Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan, Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. God bless you all, Omega Church. Have a great week ahead. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Anak-Mu yang bertugas untuk menyampaikan renungan saat ini, mohon Roh Kudus membimbingnya supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu sesuai yang Bapa kehendaki. Bersabdalah ya Bapa, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan ayat dari Yohanes pasal 6, ayat 24-35. Saya ulangi. Bacaan ayat dari Yohanes pasal 6, ayat 24-35. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka bertanya kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan dalam persekutuan doa Sowan Gusti pada saat ini adalah memberi hidup. Ada syair lagu yang demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, syair lagu di atas adalah ciptaan Ibu Sud yang diberi judul lagunya adalah Tanah Airku. Jika syair lagu itu dinyanyikan dan dihayati, lagu ini memberi gambaran tentang seseorang yang sangat cinta dengan tanah airnya, Indonesia. Suasana nyaman di tanah air selalu terkenang dan selalu membuatnya ingin pulang, walaupun sudah pergi jauh. Lagunya demikian. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Saudaraku, tanah air Indonesia dengan keanekaragaman di dalamnya ibarat kata seperti taman bunga warna-warni yang nyaman dan membuat betah. Istilah bahasa Jawanya ngangeni kalau kata orang Jawa. Namun kenyataan seringkali berbeda. Kenyamanan dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena hanya memikirkan golongan atau kepentingannya sendiri. Karena adanya korupsi, pembunuhan, kerusuhan, tawuran, begal, dan lain sebagainya. Di mana hal itu membuat orang tidak nyaman di negeri sendiri. Melihat situasi ini, kita disadarkan untuk tidak diam saja. Kita adalah warga Indonesia, bagian dari Indonesia. Dan sekarang Indonesia butuh peran serta kita untuk menjaga keutuhan NKRI tercinta ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Setiap orang sedang berjuang dengan pergumulan masing-masing. Terkadang secara tidak sadar kita terlalu bersemangat untuk memperjuangkan hidup kita sendiri dan lupa jika ada hal lain yang juga harus diperhatikan. Melalui bacaan Injil Yohanes 6 ayat 24 hingga 35 tadi, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kehidupan manusia bukan hanya tentang perut kenyang. Yang penting bekerja dapat penghasilan. Yang penting kebutuhan tercukupi. Selesai. Bukan demikian. Tuhan menghendaki agar kita tidak hanya bekerja untuk bertahan hidup, tetapi juga bekerja untuk merawat hidup kekal yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menghendaki agar kita tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup kita juga menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga memberi hidup bagi yang lain. Bekerja memang penting, tetapi jangan sampai mengabaikan ajaran dan kasih Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikian Yohanes 6 ayat 29. Selain memenuhi kebutuhan hidup, Tuhan menghendaki kita untuk percaya kepadanya. Tidak hanya mencari makan, tetapi juga mencari Tuhan. Tuhan adalah roti hidup yang menjadi sumber kekuatan bagi jiwa kita untuk menjalani kehidupan dan memperoleh hidup kekal. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayakan diri kita kepada Sang Roti Hidup dan membagikan roti hidup ini kepada orang lain supaya lebih banyak orang dipuaskan dan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semangat memberi hidup dengan mewartakan roti hidup inilah yang seharusnya berkorban dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun kenyataannya, untuk membangun kehidupan bersama menjadi kehidupan yang damai dan nyaman tidaklah mudah. Ada saatnya tergoda untuk mementingkan kelompok atau keinginan sendiri sehingga merusak relasi. Ada yang melukai dan dilukai. Daud juga pernah melakukannya. Daud tidak hanya mengambil Batseba, tetapi juga membunuh Uria, suami Batseba. Namun dengan kasihnya, Tuhan menegur Daud melalui Natan. Natan menegur melalui kisah si kaya dan si miskin, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 1-4. Daud merasa si kaya perlu dihukum mati dan domba si miskin diganti 4 kali lipat. Tetapi ternyata si kaya menggambarkan Daud itu sendiri. Teguran ini menyadarkan Daud bahwa apa yang dilakukannya adalah jahat dan kekejian di mata Tuhan. Daud sangat menyesal dan menyatakan pertobatan seperti dalam Mazmur 51. Daud mengakui kesalahan, merasa dirinya kotor oleh dosa, dan memerlukan pentahiran dari Tuhan. Daud juga berjanji untuk menjadi saksi jalan kebenaran, supaya orang lain yang berdosa dapat berbalik pada Allah. Teguran Nabi Natan membawa kehidupan baru bagi Daud, membangun kembali kehidupannya, walau ada konsekuensi yang tetap harus Daud terima. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Efesus 4 mengingatkan kita bahwa masing-masing kita telah dianugerahi karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian Efesus 4 ayat 7.
Karunia yang berbeda ini bukan untuk diperbandingkan, bukan untuk mencari pemenang siapa yang terbaik. Perbedaan itu justru untuk saling mendukung. Paulus memberikan analogi kesatuan tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan orang percaya sebagai tubuh. Kristus sebagai kepala bertugas memerintah dan menggerakkan seluruh tubuh itu. Tubuh ada bagian dan fungsinya masing-masing, tetapi semua digerakkan oleh dan untuk tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Kristus. Bahkan Kristus sendiri yang akan memperlengkapi sehingga tubuh Kristus terbangun dan kita memiliki kedewasaan dalam pemahaman yang benar. Demikian ayat 11-14. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keanekaragaman yang ada di Indonesia merupakan sebuah kekayaan sekaligus tantangan bagi kita. Dalam keanekaragaman kepentingan seringkali membuat orang atau kelompok menjadi egois, mementingkan kepentingannya sendiri tanpa peduli yang lain tersakiti. Seringkali orang atau kelompok menyombongkan karunia atau kekuatannya dan memandang rendah yang lain. Ketidakpedulian semacam ini yang merusak keindahan persatuan Indonesia. Semangat memberi hidup perlu ditanam dalam diri kita supaya kita punya kontrol untuk tidak merusak kehidupan karena kita telah menerima roti hidup yang memuaskan dan menyejahterakan. Saat ini giliran kita yang berperan untuk membagikan roti ini kepada orang lain dengan menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan bersama. Untuk dapat mewujudkannya dibutuhkan kesatuan roh, saling rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Menyadari bahwa setiap orang atau kelompok punya karunia atau kekuatan yang bisa saling melengkapi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Saudaraku, mari isi kemerdekaan dengan saling memberi hidup, menghadirkan kasih, dan tidak saling egois. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika kiranya menjadi semangat yang mempersatukan dan membuat hidup menjadi taman bunga yang indah, nyaman, aman, dan ngangeni. Sehingga Indonesia menjadi tanah air yang tidak akan kita lupakan karena di rumah tempat kita pulang. Selamat memberikan hidup, Tuhan memberkati. Merdeka! Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali juga menghadap Tuhan untuk mengucap syukur kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, kembali kami semua menghadap Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang baru saja kami renungkan bersama dalam persekutuan doa Sowan Gusti saat ini. Untuk selanjutnya kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk bekerja supaya kami bertahan hidup, dimampukan bekerja untuk merawat hidup kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami juga bisa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami.
Tolonglah kami dalam kami membagikan roti hidup itu kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkannya, supaya lebih banyak orang yang dipuaskan dan diselamatkan. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk renungan yang boleh disampaikan melalui hamba Tuhan, sehingga kita benar-benar memaknai apa itu arti roti hidup dalam hidup kita. Dan marilah kita meyakini dan kita selalu mengimani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang Maha Dahsyat. Mari kita pujikan bersama. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Sing it. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. Oh, I give you praise, for you are my righteousness. Oh, I worship you, Almighty, mighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Just tell him today, there is none like you, Lord. Oh yes, we worship you, Lord. There is none like you, Lord. We worship you today. We give you praise. There is none like you. There is none like you. Oh yes, we worship you. Oh, we worship you today, Lord. There is none like you, Lord. Oh, I give you praise, for you are my righteousness. Yes, you are. Oh, I worship you, Almighty, mighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita
mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Marilah saudari-saudara kita bersatu dalam Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, terutama di GKJ Pelengkung, terkhusus di GKJ Pelengkung, dan keluarga-keluarga Kristen di tempat lain yang mengasihi Engkau. Kami mohon perlindungan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan untuk keluarga-keluarga ini. Engkau sendiri yang mencukupkan kebutuhannya, Engkau sendiri yang memberkati pekerjaan dari anggota keluarga ini. Juga Engkau sendiri yang memperlengkapi dengan tempat tinggal untuk mereka yang nyaman. Kami berdoa untuk masing-masing keluarga ini ya Bapa. Biarlah kiranya di dalam keluarga ini boleh memiliki cinta kasih yang saling membangun satu dengan yang lain. Saat ini Tuhan, Engkau sendiri melihat kami bahwa waktu itu semakin sedikit untuk anggota-anggota keluarga ini boleh saling bertemu, saling mengasihi. Namun kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati waktu yang sedikit ini menjadi waktu yang berkualitas untuk saling mencintai, saling membangun. Tuhan, kami juga berdoa untuk tiap-tiap anggota keluarga ini ya Bapa. Biarlah kiranya anggota keluarga ini boleh menjalankan perannya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak-anak. Supaya biarlah kiranya kasih yang dari Engkau akan terwujud dalam peran mereka masing-masing. Dan biarlah keluarga-keluarga kami ini boleh menjadi teladan untuk lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus kiranya menyempurnakan doa yang kami naikkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Dari kami mulai bangun tidur hingga saat ini, Engkau berikan kasih-Mu senantiasa ada pada kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Kiranya Engkau selalu menaungi kehidupan kami. Bapa, terkhusus pada saat ini kami berdoa buat gereja-Mu di seluruh muka bumi, di Indonesia, di Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, terkhusus Bapa, kami juga berdoa buat GKJ Pelengkung, gereja-Mu yang senantiasa Engkau berikan kasih-Mu kepada kami. Kiranya gereja ini boleh berkembang, kiranya
gereja ini boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Bapa, keberadaan gereja ini biarlah menjadi manfaat yang cukup besar bagi warganya, bagi masyarakat sekitarnya, di tengah dinamika kehidupan, di tengah-tengah masyarakat di kota Magelang ini. Biarlah GKJ Plengkung senantiasa ada di dalam kasih-Mu. Biarlah GKJ Plengkung senantiasa ada di dalam naungan-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati segenap warga jemaat, Bapak Ibu Pendeta, para majelis, komisi-komisi yang ada di dalamnya, tim dan panitia. Kiranya mereka boleh bekerja dengan kasih-Mu, kiranya mereka boleh bekerja untuk semuanya demi kemajuan gereja ini. Bapa, sepenuhnya GKJ Plengkung dan juga gereja-gereja yang ada di muka bumi ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih Bapa boleh mengumpulkan kami dalam persekutuan online Jemaat GKJ Plengkung, tempat kami bersekutu memuji nama-Mu. Ya Bapa, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama ini. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik, yang bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Bapa, kami juga ingin memohon kepadamu, berkatilah agar bangsa dan negara Indonesia ini yang kami cintai ini, yang saat ini sedang menjalani rangkaian proses demokrasi, kiranya boleh berjalan dengan lancar dan aman. Kami mohon agar bangsa kami berkembang menjadi negara yang maju dan makmur sejahtera masyarakatnya. Kami berdoa agar proses pilkada yang kini sedang berjalan tahap demi tahap dapat menjadi sarana menuju kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Berkatilah ekonomi bangsa ini agar semakin berkembang sehingga tingkat pengangguran juga semakin berkurang. Berkatilah pemimpin dan pelayan negara ini agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta selalu berjalan di jalan. Dan lindungilah kami dari segala ancaman yang bisa menjadi batu sandungan dan pemecah belah bangsa dan negara kami. Bapa di surga, sungguh ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun kami percaya Engkau telah mengetahui semuanya. Biarlah pergumulan yang kami lakukan ini boleh menjadi semakin menguatkan iman kami kepadamu, ya Bapa. Biarlah segala hal yang baik datang kepada kami dan segala hal yang buruk Tuhan hilangkan dari bangsa dan negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu. Segala puji syukur dan sembah hanya kami panjatkan kepadamu, Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kami dalam beraktivitas sehari-hari. Kami mengucap syukur hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, dalam kesempatan ini kami memohon kepadamu, berkatilah perjalanan pendidikan kami. Berikanlah kepada kami ketekunan dalam belajar, pemahaman yang mendalam atas ilmu yang kami pelajari, dan kiranya Engkau melindungi dan membimbing kami dalam setiap tahap perjalanan pendidikan kami. Bukalah akal dan kebijaksanaan, berikanlah hikmat untuk memahami setiap pelajaran yang kami dapatkan, agar menjadi ilmu dan bekal kami menghadapi tantangan dunia saat ini. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat menggunakan pendidikan yang kami dapat secara bijaksana, agar kami dapat memberkati orang lain, dan tentunya dapat memuliakan nama-Mu
melalui keberhasilan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengajar dan para tenaga pendidik. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih kepada mereka dalam proses mengajar. Berikanlah kepada mereka pengaruh yang baik atas hidup kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati kedua orang tua kami yang membiayai pendidikan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga membawa keberadaan pekerjaan yang digeluti. Berkatilah pekerjaan ini dalam bidang apapun, dan berikanlah kami kebijaksanaan dalam setiap tindakan yang kami ambil. Jadikanlah kami teladan yang baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Di tempat bekerja agar nama-Mu dimuliakan. Dalam penyertaan-Mu kami dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada siapapun, dan nantinya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya Engkau yang membukakan pintu bagi mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan sesuai kehendak-Mu. Bapa di surga, sungguh ada banyak hal yang ingin kami sampaikan. Namun kami percaya Engkau telah mengetahui semuanya. Inilah doa kami ya Tuhan. Terimalah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya. Di penghujung doa ini Tuhan, kami hendak mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai dan membimbing kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ampuni juga Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan, baik itu disengaja ataupun tidak ya Tuhan. Bimbing kami Tuhan agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari lepas hari Tuhan. Dan juga Tuhan anugerahkan sukacita, damai sejahtera, hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Ini Tuhan seruan doa kami Tuhan. Ampuni Tuhan jika doa kami jauh dari sempurna Tuhan. Biarkanlah Engkau saja yang menyempurnakan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Efesus 4 ayat 31 hingga 32. Saya ulangi, bacaan ayat dari Efesus 4 ayat 31 hingga 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri persekutuan doa Sowan Gusti pada saat ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memasuki acara penutupan atau closing acara Sowan Gusti bulan Agustus 2024 ini, marilah kita bersama pujikan satu pujian Lubuk Hatiku. Melukis wajahku di hadapan
hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku di hati-Mu, Tuhan. Aku milik-Mu, Tuhan. Selamanya Kaulah Tuhanku. Allah yang setia, dan aku menyembah-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Tiba saatnya kita di penghujung acara Sowan Gusti di awal bulan Agustus. Terima kasih atas kehadiran saudari-saudara dalam acara virtual. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan dan kita bertemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.